Baik, tentunya di kesempatan pagi hari ini sebelum kita update informasi cuaca, maksud kami sebelum kita update informasi dari teman-teman Sekorwil 17, kita juga akan update informasi cuaca pagi hari ini dan juga untuk pendengar dan pemirsa bisa juga menyaksikan atau tonton kabar dari Aceh melalui live streaming di channel YouTube RRI Banda Aceh. Baik, pagi ini saya sudah tersambung dengan BMKG yang ada di Banda Aceh. Saya ingin tahu juga siapa namanya ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Halo. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Siapa pagi, namanya Bang. ini, Mas? Nofrida, Bang. Podcasternya siapa nih pagi ini? Oke, ada Di Nofrida. Halo. suaranya Nofrida. nggak nih, Mas? Oh, Iya. sepertinya tidak terdengar Masih mute. suaranya ya. Oh. Halo. Suaranya masih di mute Oke. itu. Halo, Bang Imas. Bang Halo. Dimas, Iya, Bang. ya. Suara. Oke. Oke, baik. Itu sama abangnya. Saya cuman ngomong aja nih. Oke, ada ke Nofrida di BMKG. Kak Nofrida. Assalamualaikum Kak Nofrida. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bang. Apa kabar Kak Nofrida pagi ini dan teman-teman podcaster di BMKG? Alhamdulillah sehat, insya Allah. Baik, Kak Nofrida silakan bisa Ya. disampaikan informasi update cuaca untuk edisi hari ini. Iya, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar CRRI dimanapun Anda berada. Terkait perkiraan cuaca hari ini, Kamis 19 Februari 2026, berdasarkan pantauan citra radar maupun citra satelit kami di Provinsi Aceh, khususnya di wilayah Sabang, lalu Aceh Besar dan Banda Aceh, lalu Lok Sumawe, Aceh Utara, Biren, dan Aceh Timur dari dini hari tadi sedang diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Lalu untuk perakiraan siang hingga sore hari masih terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai kilat atau petir di beberapa wilayah di Provinsi Aceh, yaitu di wilayah Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Benar Meriah, Gayo Lues, dan juga wilayah Pidi Jaya. Untuk perakiraan angin umumnya bertiup dari arah timur dengan kecepatan mencapai 15 km per jam dan suhu udara di kisaran 18 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara di kisaran 60 hingga 100%. Lalu untuk perakiraan tinggi gelombang secara umum di perairan wilayah Aceh, perkiraan tinggi gelombang berada di kategori tenang hingga sedang di kisaran 0,5 hingga 2,5 meter. Lalu untuk tinggi gelombang mencapai ketinggian 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Aceh Besar Melaboh, perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, perairan Aceh Barat Daya Simelu, perairan Aceh Utara Aceh Timur, perairan Selatan Simelu, perairan Sabang Banda Aceh, dan perairan Utara Pidi Jaya Aceh Besar. Lalu untuk titik panas selama 24 jam ke belakang kami memantau tidak terdapat titik panas di wilayah Provinsi Aceh. Mungkin terakhir himbauan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah yang berpotensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, maupun pohon tumbang yang dikarenakan angin kencang diharapkan untuk selalu waspada dengan adanya hujan dengan intensitas tinggi maupun dengan durasi yang lama. Untuk masyarakat dapat terus mengupdate informasi perakiraan cuaca dari BMKG yang dapat diakses melalui website kami di bmkg.go.id maupun aplikasi mobile info BMKG atau juga bisa di media sosial info BMKG. Sekian Bang untuk perakiraan cuaca hari ini. Baik, Kak Nofrida mungkin bisa Ya. diinformasikan tinggi gelombang daerah yang memang cukup rawan begitu untuk nelayan kita. Iya, untuk tinggi gelombang hari ini daerah-daerah yang berpotensi ketinggian gelombangnya mencapai 2,5 meter itu ada di perairan Aceh Besar Melaboh, perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, Aceh Barat Daya Simelu, Aceh Utara Aceh Timur, perairan Selatan Simelu, perairan Sabang Banda Aceh, dan juga perairan Utara Pidi Jaya Aceh Besar. Oke, baik. Terima kasih untuk informasi cuaca pagi hari ini. Karena Frida, salam buat teman-teman BMKG. Mudah-mudahan tetap sehat dan semangat dan selamat menjalankan ibadah puasa. Ya, terima kasih kembali Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dan juga pemirsa, teman-teman Sekorwil 17, baru saja kita update cuaca pagi hari ini bersama
Nofrida dari BMKG Blang Bintang, Aceh Besar. Dan pagi ini kita sudah tersambung ke semua teman-teman Sekorwil ya. Di Banda Aceh ada Bang Dimas atau Mas Wani. Di sana ada di Sabang juga ada Kak Yana, di Takengon ada Kak Nur Hasanah ya. Mudah-mudahan sehat. Kemudian di Sigil ada Bang Rizky Nugraha dan di Loksmaya ada Bang Robi. Baik, saya langsung saja ke Loksmaya dulu lah. Nih ke Bang Robi ya. Assalamualaikum Bang Robi. Waalaikumsalam, apa kabar, Karno? Sehat, Alhamdulillah. Ya, Kapan ke Melabu lagi nih? tunggu undangan lah. Gimana cuaca di Loksmawe, Bang Robi? Iya, kayak Nofrida katakan tadi lah ya, perkiraan cuaca berapa hari ke belakang juga hujan terus sampai pagi tadi, sampai saat ini masih hujan. Iya, di Melabu makan bahkan dari kemarin sore malah. Iya, dari Baik, Garda ya. silakan Bang Robi Oke, informasi yang bisa dibagikan. baik. Terima kasih pendengar Pro 1 di seluruh Aceh. Informasi dari Loksmawe, Satuan Pembinaan Masyarakat atau Satbinmas Polres Loksmawe melakukan kegiatan pembinaan dan penyuluhan atau Binlu Kamtibmas keliling kepada masyarakat di kawasan Loksmawe. Kegiatan tersebut langsung oleh Kasat Binmas bersama personil Satbinmas dengan menyasar masyarakat yang beraktivitas di pusat keramaian kota. Binluh Kamtibmas bertujuan meningkatkan kesadaran warga terhadap pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta keselamatan berlalu lintas. Dan petugas memberikan imbauan agar masyarakat lebih peduli terhadap situasi lingkungan sekitar, tidak memarkirkan kendaraan sembarangan yang dapat mengganggu arus lalu lintas serta mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Juga masyarakat diingatkan agar tidak menggunakan perhiasan secara berlebihan saat beraktivitas di tempat umum guna menghindari potensi tindak kriminalitas. Sanibas juga mengajak warga ini untuk senantiasa mematuhi syariat Islam yang berlaku di Kota Loksmawe sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban dan keharmonisan sosial. Jadi Kapolres Loksmawe ini Bapak AKBP Dr. Azan melalui Satbinmas AKP Faisal menyampaikan bahwa kegiatan Binlu keliling ini merupakan langkah preventif Polri dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat dan diharapkan oleh kegiatan ini kesadaran masyarakat terhadap keamanan, ketertiban dan kepatuhan hukum semakin meningkat. Demikian Karno info dari Loksmawe. Baik, untuk informasi dialog mungkin bisa disampaikan. Oke, dialog pagi hari ini kita berbicara tentang ya keutamaan bulan suci Ramadan. Oke, Itu judulnya ini akan baik. pada hari ini. Baik. Terima kasih Bang Robi informasinya. Saya langsung saja ke Takengon ya. Di Kota Dingin di sana ada Kak Nur Hasanah. Assalamualaikum Kak Nur, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya baik. Sehat ya. Gimana cuaca di Takengon? Tetap dingin lah. Cuaca Takengon pagi ini agak berawan, Bang. Dan kemarin memang di momen hari megang, bahkan malam perdana tarawih ya bisa dibilang. Walaupun sih ada beberapa seperti Muhammadiyah sebelumnya juga sudah tarawih, tapi tadi malam itu wilayah Tengah Aceh diguyur hujan cukup deras. Sampai jelang waktu sahur lah gitu lebih kurang. Dan seiring waktu sudah reda, tapi tinggal ini apa mendung-mendungnya ini berasa untuk pagi ini. Double lah dinginnya. Iya, double. Baik, kalau silakan Kak Nur informasi yang bisa dibagikan pagi ini. Oke, untuk beberapa informasi dari wilayah Tengah Aceh, ini dampak hujan dengan intensitas yang cukup tinggi kemarin di wilayah Aceh Tengah khususnya. Ini beberapa daerah yang sebelumnya sudah terdampak bencana hidrometeorologi diinformasikan kembali turun tuh untuk air, lumpur dan kerikil gitu ya di beberapa wilayah, dan bahkan tadi pagi juga dibenarkan oleh BMKG di mana mereka dapat informasi jika beberapa wilayah di Kecamatan Lutawar, Kecamatan Bintang, Kecamatan Kebayakan dan Kecamatan Linge ini naik lagi airnya di beberapa daerah terdampak bencana. Dan kemudian untuk informasi lainnya ini berkaitan dengan Bupati Gayo Lues yang kembali gaungkan gerakan memakmurkan masjid, dan hal ini disampaikan saat tarawih perdana di Masjid As-Salihin Blang Kejeren, dan di mana disampaikan Bupati Gayo Lues kembali menggaungkan program gerakan memakmurkan masjid sebagai upaya meningkatkan kualitas kehidupan keagamaan masyarakat.
Ya, program itu tidak hanya berfokus ya pada peningkatan aktivitas ibadah, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan masjid. Kemudian juga dalam eh, sesi tarawih perdana tersebut, pemerintah daerah Gayo Luwes juga memastikan akan kawal proses pemulihan pasca bencana. Untuk dua informasi tersebut mungkin ini dari wilayah Tengah Aceh, Pak. Baik, terima kasih banyak nih informasinya Kak Nur Hasanah. Dan saya langsung ke Singkil ya, ada Bang Rizky Nugraha di sana yang sudah stay ya. Assalamualaikum Bang Rizky, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Karno. apa kabar dan cuaca di sana? Iya, kabar sini cuaca melu dan kabar Milo, saya juga baik ini. Semangat. semangat nggak pasti ya. Apalagi di awal Ramadan ya. Ya, pasti harus semangat ya. Tapi ya Ya. mudah-mudahan kita tidak luntur sampai nanti selesai puasanya gitu. Amin, amin. Baik, silakan informasi yang bisa dibagikan. Ya, dari Aceh Singkil hanya ada satu informasi kami berbagi di hari ini di kabar Aceh mengenai tentang P3K tahap 2 Singkil hari ini direncanakan akan dilantik. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil merencanakan akan melantik calon pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 2 pada hari ini 19 Februari 2026. Setelah sempat sebelumnya beredar kabar dilantik sebelumnya akan dilantik mereka itu pada sebelum Ramadan 1447 Hijriah. Informasi resmi terkait dengan jadwal pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan calon aparatur sipil negara atau ASN tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap 2 itu selain berdasarkan undangan yang beredar pada beberapa grup WhatsApp dan media sosial, kemudian juga ini dipertegas oleh asisten 3 Setdakap Kabupaten Aceh Singkil yaitu Asmarudin yang mengatakan berhubung hari sebelumnya libur panjang ya, jadi mereka sudah buat undangan resmi. Kemudian pelantikan akan diselenggarakan hari ini gitu. Sebelumnya menyahoti keluhan ratusan tenaga honorer yang dinyatakan lulus dan juga memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, formasi tahun 2024 tahap 2 di wilayah jajaran pemerintah Kabupaten Singkil. Salah satu ketua komisi 1 anggota Dewan Perwakilan Rakyat yaitu ada Ramli Boga mendesak pemerintah Kabupaten Singkil melalui bupati dan juga wakil bupati untuk segera mengangkat dan juga melantik calon ASN P3K tahap 2 tersebut. Nah, sekedar informasi, berdasarkan pengumuman hasil rekrutmen P3K tahap 2, sebelumnya terdapat sekitar 200 orang tenaga honorer yang dinyatakan lulus dan juga memenuhi syarat. Namun, dengan berjalannya waktu, sebelumnya ada beberapa peserta yang dinyatakan lulus, tapi mereka memilih untuk mengundurkan diri. Seperti itu, Bung Karno, informasi dari Aceh Singkil. Baik, nanti dari Aceh Singkil kalau ada dialog dari Banda Aceh ikut relay ya, Bang Rizky. Kami sama seperti Sabang, Singkil itu akan pilih Banda Aceh. Baik, saya ke Takengon dulu ini. Tadi terlewat, ada dialog apa mungkin bisa disampaikan Kak Nur di pagi ini? Oke, izin untuk informasi Takengon menyapa pagi ini, Nur belum dapat informasi dari tim pemberitaan. Baik, terima kasih Kak Nur. Saya langsung saja ke Sabang ya. Di sana ada Kak Yana. Assalamualaikum Kak Yana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ya Bang Karno? Dengar, Dengar. Alhamdulillah. Gimana Iya. kabarnya dan juga suasana dan cuaca di Sabang? Iya. Alhamdulillah di perdana Ramadan sehat walafiat nih Bang Karno seperti yang terlihat ya di layar dan juga di Sabang itu tadi subuh diguyur dengan hujan. Oke, Sampai sekarang juga masih mendung sekali gitu. kayaknya Ada memang potensi hujan. Mhm. potensi hujan semua wilayah kayaknya nih ya. Iya, benar sekali Bang. Hujan dari kemarin loh Bang, dari Ya kemarin. sama, di Melabu juga begitu. Mhm. Silakan informasi yang bisa dibagikan Kak Baik, Yana. baik. Satu informasi dari Kota Sabang itu sejumlah bahan pokok di Pasar Induk Kota Sabang itu mengalami kenaikan ya pada momen megang menyambut Ramadan 1447 Hijriah ini. Nah, kenaikan ini terjadi pada beberapa komoditas utama meski stok juga dipastikan dalam keadaan yang aman ya. Pedagang di Pasar Induk Sabang itu Rizal menyebutkan bahwasanya kenaikan harga terjadi pada tomat, cabai dan telur.
Nah, namun menurutnya kenaikan tersebut itu tidak terlalu tinggi dan hanya pada beberapa item saja. Di hari megang ini kenaikan harga seperti tomat itu Rp20.000 per kilogramnya, cabai merah Rp43.000 per kilogramnya, daun bawang Rp45.000 per kilo, dan telur ras itu Rp54.000 per lempengnya. Dan minyak goreng curah dijual dengan Rp21.000 per kilogramnya, sementara gula pasir itu Rp20.000 per kilogramnya. Dan juga tepung terigu kemasan itu Rp15.000 per kilogramnya. Untuk beras medium dijual Rp15.000 per kilogram atau Rp230.000 per saknya. Sedangkan beras SPHP Rp62.000 per 5 kilogram dengan stok yang mencukupi hingga 1 bulan ke depan atau bulan puasa ini. Nah, sementara itu pedagang sayuran Juwariah mengatakan bahwasanya harga sayur mayur relatif bervariasi pada pekan kali ini. Ia juga menyebutkan sebagian besar harga tidak jauh berbeda dengan hari biasanya. Nah, sayur daun ubi itu 4.000 sampai 5.000 per ikatnya. Yang lain 2.000 sampai 3.000 per ikatnya. Kacang panjang sendiri itu ada Rp10.000, tidak ramai karena kemarin kondisinya hujan, jadi tidak banyak membelinya seperti itu. Dan menurutnya pada kondisi pasar megang pertama dan kedua ini itu belum sepenuhnya ramai seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Faktor cuaca dan daya beli masyarakat juga mempengaruhi jumlah transaksi pedagang. Secara keseluruhan, aktivitas jual beli di pasar induk Sabang itu mulai meningkat pada megang kedua sejak pagi hari. Meski ada kenaikan harga pada sejumlah komoditas, pedagang juga memastikan pasok bahan pokok tetap aman selama Ramadan. Seperti itu Bang Karno, informasi dari Sabang. Baik, terima kasih Kak Yana dari Sabang sudah berbagi informasi pagi hari ini. Dan saya langsung saja ke Banda Aceh, ada Bang Dimas di sana. Assalamualaikum Bang Dimas. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat pagi, gimana kabar dan cuaca di Banda Aceh? Baik, cuacanya sepertinya bagus hari ini. Bagus ya? Baik, silakan nih Bang Dimas informasi yang bisa dibagikan. Baik, satu informasi saja dari Banda Aceh terkait pemerintah Kota Banda Aceh ini akan menggelar Pekan Raya Ramadan 1447 Hijriah nanti mulai 27 Februari hingga 13 Maret 2026. Kegiatan ini dipusatkan di X Lahan Pasar Aceh Shopping Center atau pas yang kini sudah bersih pasca bongkaran. Selama 15 hari Pekan Raya Ramadan dibagi dalam 3 tahap atau 3 zona utama, yakni Pekan Rezeki, Pekan Khanduri, dan Pekan Silaturahmi. Pekan Rezeki menjadi pusat niaga menghadirkan zona takjil dan UMKM kuliner maupun non kuliner dengan berbagai kebutuhan Ramadan dan hari raya. Sementara itu Pekan Khanduri akan diramaikan atraksi dan festival budaya seperti tradisi Temok Khanduri Ramadan, kolaborasi zikir, dalail, dan tarian sufi hingga nasyid dan juga perkusi Nusantara. Adapun Pekan Silaturahmi menghadirkan kegiatan kreatif dan interaktif mulai dari pertunjukan, permainan hingga obrolan santai untuk mengisi waktu ngabuburit. Wali Kota Banda Aceh, Eliza Sajudin Jamal mengatakan kegiatan ini menjadi langkah strategis percepatan pemulihan ekonomi sekaligus penguatan usaha masyarakat di bulan suci. Pemerintah juga menyediakan 100 los pameran gratis bagi UMKM kuliner yang lolos kurasi. Dan ini pendaftarannya dibuka secara daring mulai kemarin 18 Februari 2026 pukul 10 malam tadi melalui tautan yang telah disediakan Pemko Kota Banda Aceh. Mungkin itu saja informasi dari Banda Aceh. Saya kembali ke Melabuh Bung Karno untuk ini dialognya belum ada nih, belum ada informasinya.
Baik, mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat ya Ya. pastinya pagi hari ini, dan juga pendengar dan pemirsa bisa mengikuti kabar dari Aceh juga melalui live streaming di channel YouTube RRI Banda Aceh. Jangan lupa like dan share juga ya. Ya. Dari Melabu ada satu informasi yang bisa kami bagikan teman-teman. Sementara cuaca hampir sama ya, dari kemarin hujan terus sampai pagi hari ini, tapi pagi hari ini cukup mendung di luar sana. Baik, informasi yang bisa kami bagikan yaitu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Aceh Barat itu mengeluarkan seruan bersama menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah yang ditujukan kepada seluruh elemen masyarakat di wilayah setempat. Jadi pendengar dan juga pemirsa, seruan ini disampaikan sebagai pedoman pelaksanaan ibadah dan juga menjaga ketertiban umum selama Ramadan agar berjalan khusyuk, aman dan sesuai syariat Islam. Jadi seruan bersama ini memuat 10 poin penting yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat selama bulan puasa. Yang pertama yaitu kaum muslimin dan muslimat diimbau untuk meningkatkan ilmu pengetahuan agama serta memperbanyak amal ibadah dengan penuh keimanan. Poin yang kedua ditujukan kepada aparatur negara agar melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan disiplin jam kerja. Poin yang ketiga yaitu Badan Kemakmuran Masjid BKM itu diharapkan menyiapkan fasilitas ibadah yang bersih dan nyaman. Poin yang keempat mengatur peran pimpinan formal, non-formal, dan pimpinan perusahaan untuk memberi kesempatan karyawan muslim melaksanakan ibadah tepat waktu. Selanjutnya poin yang kelima ialah generasi muda Islam didorong mempelopori kegiatan bernuansa Islami dan menjauhi perbuatan maksiat. Poin yang keenam, pedagang, pemilik kafe, warung, dan kedai makanan diimbau tidak menjual makanan dan minuman mulai pukul 5 sehingga pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Poin yang ketujuhnya menyasar pengusaha hotel, losmen, wisma, homestay, dan tempat hiburan agar tidak menerima tamu non-mahram begitu. Kemudian yang kedelapan, mengajak media massa cetak dan juga elektronik untuk mendukung serta mempublikasikan seruan tersebut secara luas. Poin yang kesembilan, masyarakat non-muslim diminta menghormati pelaksanaan ibadah puasa sebagai bentuk toleransi antar beragama. Dan poin yang 10 atau yang terakhir, menugaskan aparat keamanan Satpol PP dan Wilayatul Hisbah untuk bisa melakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum. Itu dia informasi yang bisa kami bagikan dari Malabo. Sementara untuk dialog ini kami juga masih tapi dialog ini udah dapat flyernya. Pagi ini nanti kita akan mengangkat tema soal Festival Ramadan sebagai media syiar dan penguatan ukhuwah Islamiyah. Di RRI Menyapa nanti dihadirkan 2 narasumber yang akan dipandu oleh Irham Syah, dan RRI Menyapa ini juga disiarkan secara langsung melalui live streaming di channel RRI Melabu. Barangkali itu informasi yang bisa kami bagikan, dan juga terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah berbagi informasi. Tentunya selamat menjalankan ibadah puasa. Salam buat teman-teman semuanya. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di waktu dan kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Informasi dan inspirasi. Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Sekorwil 17. Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh. Kabar Aceh. Kanal Informasi